saat kita menginginkan buah mangga. Paling tidak akan ada 3 cara untuk mendapatkan buah mangga itu. Bisa saja kita menunggu takdir dengan cara menanti mangga itu terjatuh dari pohonnya. Tapi seringkali kita akan mendapatkan mangga yang terlalu matang, alias busuk, atau malah mangga yang masih muda. Menurut saya ini adalah ikhtiar. Ikhtiar yang baru setengah, karena belum memenuhi syarat sebagai jiwa yang berupaya. Kita juga bisa memilih cara lain, yaitu dengan memanjat dan memetik buahnya. Kita bisa memilih mangga dengan tingkat kematangan yang sesuai dengan selera kita. Tapi begitu dapat mangga itu, kita terjatuh dan patah tangan. Ternyata lebih mahal ngobatin tangan yang patah daripada harga sebuah mangga yang kita petik. Metode inilah yang sering disebut sebagai ikhtiar. Tapi menurut saya loh ya, metode yang kedua ini belum termasuk kategori metode ikhtiar yang sempurna. Lah itu kan sudah termasuk ikhtiar, Gus. Masa metode begitu belum termasuk ikhtiar? Oke, kita lihat cara yang ketiga. Semoga bisa mempergamblang metode ikhtiar yang tepat menurut versi saya. Cara yang ketiga memang sekilas mirip dengan cara yang kedua, namun hasilnya akan jauh banget. Sama-sama memanjat dan memetik. Tapi sebelum memanjat, kita berdoa dulu. Memohon sama Allah agar diberi keselamatan saat memanjat. Saat dapat satu langkah memanjat, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Di panjatan pertama ini dikasih keselamatan tidak kepleset. Begitu juga di setiap panjatan selanjutnya selalu bersyukur. Setelah itu berdoa lagi, agar diberi hasil yang terbaik saat kita memetik. Tidak menimbulkan celaka setelah memakannya, serta mendapatkan keberkahan dan manfaat terbaik dari yang dilakukan tadi. Ini yang saya sebut ikhtiar yang sempurna. Berdoa sebelum melangkah, bersyukur di tiap tahapan langkah kita, berdoa lagi, melangkah lagi, bersyukur lagi, dan begitu seterusnya. Indah bukan? Selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Memang kelihatan klis. Namun, begitulah yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba yang sadar bahwa kegiatan dan aktivitas kita tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Kalau ngomong perbandingan ya bisa jadi 2:1. Bisa jadi loh. 2 ke Allah yaitu Bismillah dan Alhamdulillah. Dan 1 unsur manusianya yaitu manjat. Alhamdulillah, bersyukur ini tidaklah mudah. Kita tidak bisa bersyukur kalau belum bisa melihat dengan hati kita betapa Allah sudah memberi begitu banyak kasih sayangnya ke kita. Seringkali, langkah panjatan yang kita lakukan dengan serta-merta kita akuisisi, seolah-olah tidak ada peran Allah dalam langkah kita. Ini yang fatal.